Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas negara dari Eropa Timur yang sangat bersejarah, yaitu Polandia. Negara yang memiliki bendera mirip dengan negara Indonesia ini ternyata sangat kaya akan sejarah dan keunikannya. Mari kita simak faktanya. Bendera Polandia dan bendera Indonesia memiliki warna yang sama, yaitu merah dan putih. Namun, posisi warna kedua bendera ini terbalik. Bendera Polandia berwarna putih di atas dan merah di bawah, sedangkan bendera Indonesia berwarna merah di atas dan putih di bawah. Kedua negara ini memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. Bendera Polandia telah digunakan sejak abad ke-13, sedangkan bendera Indonesia baru digunakan sejak abad ke-20. Bendera Polandia dan Indonesia memiliki makna yang berbeda. Bendera Polandia melambangkan keberanian dan kesucian, sedangkan bendera Indonesia melambangkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Banyak kastil dan istana di Polandia yang mengagumkan. Bangunan megah ini mencerminkan perjalanan panjang dan berliku Polandia melalui berbagai periode waktu, dari zaman pertengahan hingga abad ke-20. Salah satu ciri khas kastil dan istana di Polandia adalah lokasinya yang strategis. Bangunan-bangunan ini sering ditempatkan di lokasi yang memungkinkan untuk tujuan militer maupun pertahanan. Banyak di antaranya berdiri di puncak bukit atau di tepi sungai, dengan benteng dan parit mengelilinginya untuk melindungi penghuninya dari ancaman musuh. Di antara kastil dan istana terkenal di Polandia, Kastil Wawel di Krakow memiliki tempat khusus. Kastil ini berdiri teguh sejak abad ke-10 dan menjadi kediaman resmi para raja Polandia selama berabad-abad. Sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, Kastil Wawel memancarkan kemegahan sejarah Polandia. Selain menjadi titik sejarah yang menarik, kastil dan istana di Polandia juga menjadi daya tarik wisata populer dan tuan rumah berbagai acara budaya, termasuk festival, pameran seni, dan konser. Kota tua Warsawa, yang terletak di pusat ibu kota Polandia adalah salah satu kota tua bersejarah terbesar di Eropa. Sejarah kota tua Warsawa pertama kali tercatat dalam dokumen tertulis pada tahun 1257. Dari waktu ke waktu, kota ini berkembang pesat selama abad ke-14 dan ke-15, dan menjadi salah satu pusat kota terpenting di Polandia. Bahkan, pada abad ke-17, kota ini diberi kehormatan menjadi ibu kota Polandia, yang membuatnya semakin bersinar sebagai pusat budaya dan politik Polandia. Namun, selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 85% bangunan kota ini hancur oleh pasukan Nazi. Setelah perang berakhir, pemerintah Polandia memutuskan untuk memulai proyek restorasi besar-besaran yang dimulai pada tahun 1945. Hasilnya, kota tua Warsawa berhasil dibangun kembali dengan sangat akurat, menggambarkan tekad dan semangat penduduknya. Tahun 1980 menjadi momen bersejarah ketika kota tua Warsawa diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Polandia adalah salah satu negara yang paling menderita selama Perang Dunia Kedua. Negara ini diduduki oleh Jerman Nazi dari tahun 1939 hingga 1945, dan selama masa pendudukan itu, Jerman melakukan kekejaman massal terhadap penduduk Polandia. Salah satu kekejaman yang paling terkenal adalah Holocaust, pembantaian sistematis terhadap orang-orang Yahudi, di mana mereka membunuh lebih dari 3 juta orang Yahudi Polandia. Tidak hanya itu, penduduk non-Yahudi juga dibunuh, diasingkan, atau dipaksa bekerja paksa. Secara keseluruhan, pendudukan Nazi di Polandia menyebabkan kematian sekitar 6 juta orang Polandia, atau sekitar 20% dari populasi negara itu. Ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Ekonomi Polandia adalah salah satu yang sehat. Sejak transisi dari komunisme pada tahun 1989, rata-rata pertumbuhan PDB Polandia tahunan sebesar 4 hingga 5% sejak tahun 1990-an. Pertumbuhan ekonomi Polandia didorong oleh reformasi ekonomi dan investasi asing.
Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi ini adalah penurunan tingkat kemiskinan, standar hidup meningkat, dan kesempatan kerja semakin melimpah. Polandia mencatatkan kenaikan PDB per kapita dari sekitar $2.000 Amerika pada tahun 1990 menjadi sekitar $17.000 Amerika pada tahun 2023. Polandia juga resmi menjadi bagian dari Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Hal ini membawa sejumlah manfaat seperti peningkatan ekspor lebih dari 10 kali lipat ke Uni Eropa. Lonjakan investasi asing dari sekitar $2 miliar pada tahun 2004 menjadi lebih dari $100 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi ini membuat Polandia bergabung dalam kelompok G20 dan diperkirakan ekonominya akan menjadi yang terbesar ke-12 di dunia pada tahun 2030. Otomotif dan elektronik menjadi jantung perekonomian Polandia. Sektor ini berkontribusi sekitar 22% terhadap produk domestik bruto Polandia dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1,7 juta orang. Polandia menduduki peringkat ke-12 dalam daftar produsen mobil terbesar di dunia. Beberapa perusahaan otomotif terkemuka yang beroperasi di Polandia mencakup nama-nama seperti Volkswagen, General Motors, Toyota, dan Fiat. Di samping itu, industri elektronik Polandia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar produsen elektronik terbesar di dunia. Beberapa perusahaan elektronik terkemuka yang berinvestasi di Polandia meliputi Philips, Samsung, dan LG. Karena biaya tenaga kerja yang rendah, keterampilan tenaga kerja yang tinggi, lokasi yang strategis, membuat Polandia memiliki akses dekat ke pasar-pasar besar di Eropa Barat dan Timur. Polandia menjadi produsen apel terbesar di Eropa dan ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Tahun 2022 mencatat produksi apel sebesar 5,2 juta ton, yang setara dengan sekitar 3% dari total produksi apel di seluruh dunia. Dengan areal penanaman yang tersebar di seluruh negeri, menjadikan apel adalah buah yang paling banyak ditanam di negara ini. Merokok adalah perilaku umum di Polandia, dengan prevalensi merokok mencapai 26,1% pada tahun 2022. Ini berarti sekitar seperempat orang dewasa di Polandia masih merokok. Menurut Badan Kesehatan Masyarakat Polandia, merokok adalah penyebab utama kematian di negara ini, dan menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke. Di sisi lain, terlambat adalah perilaku umum lainnya di Polandia. Terlambat 15 menit dianggap hal yang wajar dalam konteks sosial Polandia. Konsumsi alkohol dalam jumlah besar juga adalah hal yang umum di Polandia. Orang Polandia sering minum alkohol dalam jumlah banyak di pesta, pernikahan, dan acara sosial lainnya. Orang Polandia kurang ramah. Polandia adalah negara yang homogen, sekitar 98% penduduknya adalah orang Polandia. Hal ini dapat menjadikan beberapa orang Polandia merasa tidak nyaman ketika berurusan dengan orang asing, terutama jika orang asing tersebut tidak menguasai bahasa Polandia. Namun, perlu diingat bahwa sikap ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua orang Polandia. Banyak di antara mereka sangat terbuka dan ramah terhadap wisatawan dari luar negeri. Dengan menerapkan pendekatan positif dan menjaga sikap yang terbuka, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Polandia memiliki tradisi yang unik untuk menyambut musim semi, yaitu Smigus Dingus, yang dirayakan pada Senin Paskah. Tradisi ini melibatkan adu air antara pria dan wanita, terutama antara anak-anak dan remaja. Pada zaman dahulu, air dianggap sebagai simbol kesuburan dan kehidupan. Oleh karena itu, adu air pada Smigus Dingus dimaksudkan untuk membersihkan diri dari dosa dan menyambut musim semi. Ada juga Marzana. Tradisi ini melibatkan pembakaran boneka yang terbuat dari jerami atau kain. Pada zaman dahulu, orang-orang percaya bahwa dengan membakar boneka Marzana, mereka dapat mengusir roh jahat dan menyambut musim semi. Hampir semua nama wanita di Polandia berakhiran dengan huruf A, seperti Anna, Barbara, Clara, Dagmara, dan Ewa.
Hal ini sudah menjadi tradisi selama berabad-abad, karena akhiran A pada nama wanita Polandia sering dianggap sebagai simbol feminitas. Di Polandia terdapat surga alam yang terletak di Pegunungan Tatra, yaitu Taman Nasional Tatra. Taman Nasional yang merupakan perbatasan antara Polandia dan Slovakia ini menghadirkan beragam keindahan alam yang memukau, lebih dari 1.000 spesies tanaman dan 100 spesies hewan berkeliaran di dalamnya. Tempat ini juga menjadi destinasi favorit bagi para pecinta aktivitas luar ruangan seperti hiking, ski, dan snowboarding. Taman ini menawarkan jaringan jalur hiking yang luas, menghadirkan pemandangan alam yang memukau, dan menawarkan berbagai resor ski yang populer bagi para pencinta olahraga musim dingin. Itulah fakta menarik tentang negara Polandia yang penuh dengan sejarah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.